Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan kami hadir di tengah-tengah Anda untuk siap menemani belajar Anda agar Anda hebat dalam matematika. Tibalah episode yang ketiga dari penyajian soal tentang penerapan konsep kesebangunan segitiga dalam memecahkan masalah. Episode yang ketiga ini kita akan sajikan satu soal saja, tapi soalnya cukup hot dan hot. Yang kita harus berpikir keras, kita harus kreatif, kita harus mampu menganalisis soal itu sehingga bisa terurai dan terpecahkan serta terselesaikan masalahnya. Penasaran? Mari kita ikuti. Iya, ini contoh soal hot. Perhatikan gambar. Jika panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan 8 cm, tentukan panjang CF. Waduh, gimana ini? Belum pernah dapat penyajian materi segitiga yang macam gitu, Pak. Tadi yang dirangkum tidak ada yang seperti itu. Gimana ini? Oke, jangan khawatir, kita pasti beri solusi ya. Kita harus kreatif ya, kita harus kreatif. Baik, AB sejajar dengan CD, EB sejajar ED, AB sejajar CD. Coba ini kalau kita tarik begini. Kita tarik begini, jadi apa? Ya, penyelesaian. Iya. Kita perpanjang garis AB sampai AG dan garis ED sampai EG, yang mana G titik potong perpanjangan AB dan perpanjangan ED. Sekarang, halo, perhatikan. Ada enggak bangun yang sudah pernah kita pelajari? Pasangan segitiga yang sudah kita pelajari, ayo. Mana ayo? Yang mana? Segitiga ABF dan segitiga AGE. Iya. Segitiga. Ini lihat nih. FB sejajar EG. Berarti konsepnya adalah konsep segitiga dipotong garis sejajar salah satu sisi. Ya, kita selesaikan. Kita tulis AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan 8 ya. Kemudian BG sama dengan 8, BG. Kenapa BG sama dengan 8? Perhatikan. BG sejajar CD. BC sejajar GD atau GE. Berarti bangun BCDG adalah bangun segi 4 yang sisi-sisi berhadapan sejajar dan sekaligus sama panjang. Berarti bangun BCDG adalah bangun segi 4 yang sisi-sisi berhadapan sama panjang. Bangun apa ayo? Ingat di kelas 7. Bangun apa? Bangun segi 4 yang sisi-sisi berhadapan sejajar. Apa? Jajar genjang? Iya. Selain itu persegi. Iya, persegi juga sejajar sama panjang, tapi ini bukan sudutnya, bukan siku-siku. Persegi panjang juga bukan. Apalagi selain jajar genjang yang sisi berhadapan sejajar. Belah ketupat. Bedanya apa antara jajar genjang dengan belah ketupat? Ya. Kalau belah ketupat keempat sisinya sama panjang. Kalau jajar genjang pasangan-pasangan sisi yang sejajar sama panjang. Oke, lah ini bangun apa ini?
Nah, coba kita pasang ukurannya. Ini tadi AB sama dengan BC sama dengan CD. Karena bangun ini adalah sisi yang berhadapan sejajar sama panjang, maka BG sama dengan CD, yang mana CD adalah 8. Demikian juga DG akan sama dengan BC, 8 juga. Kita pasang. Iya. Nah, kalau sudah demikian, yang ditanyakan adalah CF. Ya, CF ditanyakan. Kita sudah terbiasa kalau yang ditanyakan kita misalkan. Ya oke, mari kita misalkan CF sama dengan N. Ya, CF ini N. BC 8, sedangkan CF kita misalkan N, maka FB adalah sisa dari BC dikurangi CF, yaitu 8 dikurangi N. Kita pasang. Ya. Nah, berikutnya EG. EG adalah ED disambung dengan DG. Berarti EG adalah jumlah dari ED ditambah DG, yaitu 2 ditambah 8, 10. Ini nanti EG-nya 10. Waduh Pak, kelihatan semrawut, ruwet, gambarnya banyak segitiga, tumpuk-tumpuk, ada jajar genjang atau belah ketupat lagi. Oke, kalau merasa bingung, ruwet, semrawut, kita urai biar tidak semrawut. Kita selalu beri solusi ya, santai saja. Baik, iya, kita lepas yang kita butuhkan saja, yaitu segitiga AGE kita lepas. Sekarang kita kembali pada apa ini? Apa? Iya, segitiga dipotong garis sejajar salah satu sisi. Yang mana sisi sejajar adalah FB, nilainya 8 dikurangi N, dan EG 10. Sedangkan potongan sisi adalah AB 8 dan BG juga 8. Ini tadi karena BG tadi sama dengan CD, CD sama dengan CB sama dengan AB. Ya. Sehingga ya kita manfaatkan rumus yang sudah kita gunakan sebelumnya, yaitu rumus kesebangunan pada segitiga yang dipotong oleh garis sejajar salah satu sisi. Ayo perhatikan gambar dengan seksama, yaitu FB banding EG, yang mana FB adalah 8 dikurangi N dan EG adalah 10. Dari tadi 2 ditambah 8. Ini per EG 10 sama dengan AB dibanding AG, yaitu AB adalah 8 sedangkan AG adalah 16 dari 8 ditambah 8. Berarti kan di sini sudah kita data ya. Sisi sejajar segitiga kecil banding sisi sejajar segitiga besar sama dengan sisi yang lain segitiga kecil banding sisi yang lain segitiga besar. Baik, selanjutnya seperti biasa kita lakukan perkalian silang. 8 kali 10 sama dengan 16 dikali dalam kurung 8 dikurangi N. Kita buka kurung dengan sifat distributif. Ruas kiri hasilnya 80, ruas kanan sama dengan 128 adalah 16 kali 8 dikurangi 16N, dari 16 dikali negatif N.
Yang akan kita hitung adalah nilai N. Maka negatif 16N kita pindah ke ruas kiri dan 80 kita pindah ke ruas kanan. Kita kumpulkan dengan suku yang sejenis. Ingat, pindah ruas ganti tanda. Negatif 16 menjadi positif 16, positif 80 menjadi negatif 80. Kemudian 16N sama dengan 48. Sehingga N sama dengan 48 dibagi 16, hasilnya 3. Nah, dengan demikian nilai N sudah kita dapatkan. Siapa N? N tadi adalah permisalan dari CF. Artinya apa? CF sudah dapat kita temukan ukurannya, yaitu panjang CF adalah 3 cm. Iya, benar-benar mengasihkan tantangan ini ya. Soal yang tadi kelihatannya begitu semrawut, ya, rumit, ruwet, ternyata ketika kita kreatif, ya, dengan memperpanjang sisi, kemudian kita punya kemampuan analisis yang baik, sehingga kita melepas bangun yang kita butuhkan saja, ya, mendapatkan seperti ini. Ternyata setelah segitiga yang kita butuhkan itu lepas dari bangun yang semrawut menjadi bangun yang lebih sederhana, dan itu adalah permasalahan yang sudah kita lakukan pada sebelumnya, tidak asing lagi, sehingga mudah ternyata, ya. Jadi soal HOTS itu tidak identik dengan sulit, tapi dia butuh kreativitas dan butuh analisis yang tinggi. Oke? Oke, ya. Hebat buat Anda. Baik, demikian 5 soal sudah kita bahas pada episode pembahasan soal pemecahan masalah dari penerapan segitiga sebangun. Selanjutnya, supaya Anda juga punya pengalaman tersendiri dan juga bisa menikmati hasil, ya, perjuangan usaha Anda, saya berikan beberapa soal. Yang pertama, nih gambar seperti ini. Diketahui panjang AB 20, BD 12, AE 11. Hitung panjang CD. Ini sudah pernah, ya, ketika kita membahas di awal-awal kesebangunan segitiga. Ini soal sejenis yang baru kita kerjakan tadi, hanya ukurannya yang berbeda. Silakan Anda bisa menggunakan panduan dari pembahasan kita tadi. Yang ketiga, ya, ini ada orang yang tingginya 1,6 meter, terkena sinar matahari, bayangannya 3 meter, dan dia berjarak 12 meter dari pohon. Pertanyaannya berapa tinggi pohon? Sama dengan contoh soal yang sudah kita bahas, hanya beda ukuran, ya. Kemudian yang keempat, nah ini beda ini. Perhatikan gambar bangun PINK. PINK adalah persegi. Panjang KN 5. Di sini KN 5. Dan NE sama dengan 9. NE 9. Titik P, O, dan B terletak dalam satu garis. Tentukan panjang sisi dan luas dari bangun BLUE. Tantangan buat Anda ini, ya. Ini sudah gabungan kesebangunan persegi dengan segitiga. Berikutnya yang kelima, juga kasus
mengukur sungai, tapi metode mengukurnya berbeda. Kita baca soalnya. Sekelompok regu pramuka akan mengukur lebar sungai. Di seberang sungai ada batu besar dan akan digunakan sebagai acuan menghitung lebar sungai. Untuk menghitung lebar sungai dibuat sketsa pengamatan seperti pada gambar dengan skala 1:100. Titik A adalah letak batu di seberang sungai. Perhatikan titik A. Dan titik D adalah tempat pengamat melihat batu tersebut. Di sini D. Dengan ruas garis DA adalah jarak pandang pengamat ke batu. Lihat di sini DA. Jarak pandang pengamat ke batu. DE merupakan jarak pengamat ke bibir sungai. Ini DE. Dan AB adalah lebar sungai. Berapakah lebar sungai itu sebenarnya? Tugas Anda menghitung panjang AB. Oke, sampai di sini yang bisa kami sajikan bersama sahabat Matematika Channel. Selanjutnya silakan Anda ikuti video kami berikutnya, yaitu pembahasan kekongruenan pada segitiga. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.